Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Afistriani. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Sistem Informasi di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini, saya akan menjelaskan penyelesaian tugas kompresi level zip wells. Jadi, di soal ini, kita diminta untuk melakukan kompresi dan dekompresi menggunakan algoritma level zip wells terhadap input UBB-PP. Nah, perlu teman-teman ketahui, prinsip kerja LZW adalah menggantikan sekumpulan karakter atau string yang berulang dengan suatu kode atau indeks yang lebih pendek, sehingga ukuran data menjadi lebih kecil. Algoritma ini menggunakan dictionary atau kamus yang akan terus berkembang selama proses kompresi berlangsung. Nah, di sini ada dua tahap yang harus kita kerjakan, yaitu tahap kompresi dan dekompresi. Nah, masuk ke tahap kompresi atau tahap mengubah string. Di sini stringnya UBBPP kita ubah menjadi kode-kode angka. Nah, sedangkan tahap dekompresi itu mengembalikan kode-kode angka tersebut menjadi string asli. Nanti di akhir kita akan memverifikasi apakah hasil dekompresi sama dengan input awal untuk memastikan algoritma kita bekerja dengan benar. Nah, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Sebentar. Nah, di sini kita udah ada tabel kompresi level zip files. Saya mulai dari tahap kompresi terlebih dahulu ya. Jadi, diketahui inputnya itu UBB-PP. Langkah pertama kita harus membuat dictionary. Initial dictionary berisi semua karakter alfabet dari A sampai Z dengan indeks 1 sampai 26. Nah, seperti di contoh ini ya teman-teman. Maksudnya tuh kayak karakter A itu indeksnya 1, B itu indeksnya 2, C itu indeksnya 3, D itu indeksnya 4, dan seterusnya sampai karakter Z indeksnya 26. Nah, yang terpenting untuk soal ini yaitu ini. Dari string UBBPP, kita harus mengutamakan huruf-huruf yang ini ya teman-teman. B itu 2, E itu 5, indeksnya, lalu P itu indeks 16, U itu sama dengan indeks 21. Sesuai ketentuan soal, kalau nanti ada penambahan string baru ke dictionary, indeksnya dimulai dari 27 ya, setelah indeks 26Z ini. Nah, langkah selanjutnya, kalian harus memahami cara kerja algoritma kompresi. Sebelum masuk ke tabel, saya jelaskan dulu cara kerja algoritma kompresinya. Algoritma level zip well kompresi bekerja dengan cara yang pertama kita ambil karakter pertama lalu simpan di input P atau pattern. Nah, lanjut kita ambil karakter berikutnya lalu kita simpan di C ini, kolom C ini. C itu karakter ya, teman-teman. Lalu kita cek apakah gabungan P plus C ini ada di dictionary. Kalau tidak ada, output indeks P tambahkan P plus C ke dictionary, lalu P diganti dengan C. Nah, kalau sudah ada di dictionary ini,
P digabung dengan C menjadi P plus C. Nah, outputnya tidak memunculkan apapun. Lanjut baca karakter berikutnya. Jadi kalau sudah ada di dictionary, 3 kolom ini nggak usah diisi apa-apa. Jadi dikosongkan aja karena udah di, maaf, karena udah ada di tabel-tabel atau kolom-kolom sebelumnya atau baris-baris sebelumnya di sini di atasnya. Lalu ulangi sampai input habis atau EOV. Kalau sudah EOV, output P terakhir. Nah, makanya nanti di tabel kita akan lihat ada baris yang tidak mengeluarkan output. Itu karena string gabungannya sudah ada di dictionary. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kalian harus mengisi tabel kompresi. Yang ini. Sekarang kita masuk ke tabel kompresi ya. Saya jelaskan kolom-kolomnya terlebih dahulu. Di sini ada kolom input. Yang ini ada kolom input sama dengan P atau pattern atau string yang sedang kita proses. Nah, sedangkan di sini ada kolom NXCH sama dengan C atau next karakter. Itu disingkat kayaknya ya, teman-teman. Di sini tempat karakter berikutnya yang akan kita cek. Lalu di sini ada output index, yaitu tempat indeks yang akan kita keluarkan. Nanti disimpannya di kolom output ini. Lalu di sini ada kolom add to dictionary, yaitu tempat string baru yang akan ditambahkan ke kamus beserta indeksnya. Baik, saya mulai dari iterasi pertama. Kita akan mengisi tabel kompresi ini ya teman-teman. Jadi kalian harus menyimaknya dengan baik. Di sini kita baris pertama untuk kolom input sama dengan P itu kita isi huruf U. Kenapa huruf U? Karena di sini karakter pertama dari input UBBPP itu adalah huruf U. Yang ini ya teman-teman. Lalu di kolom karakter kita itu isi huruf B. Kenapa huruf B? Karena huruf B itu karakter berikutnya atau karakter setelah huruf U ini. Jadi kayak karakter kedua. Kita cek apakah U, B ada di dictionary atau di sini. Gak ada ya hasilnya teman-teman. Karena tidak ada, maka output index dari P saja, yaitu 21. Ini, 21. Kita tulis 21. Nah, kolom P plus C itu kan hasilnya UB. Kita tambahkan ke dictionary dengan indeks 27. Indeks 27, ininya P plus C, berarti UB. Lalu lanjut ke baris kedua. Di sini ada B. Karena dari iterasi atau dari baris karena dari iterasi atau baris terakhir. Nah, ini. Jadi kita pindahkan ke sini. Ini juga kan yang kedua itu huruf B. Nah, kolom karakter kita isi F. Karena karakter berikutnya di input ini huruf E. Lalu isi output indeksnya dengan cara kita cek apakah B plus E itu ada di dictionary sini atau di sini. Gak ada ya teman-teman, apalagi di daerah sini itu cuma kayak satu karakter aja. Gak ada karakter gabungan. Jadi, di sini kita output indeksnya dari P, yaitu B sama dengan 2. Kita isi di sini 2. Lalu kita tambahkan BE ke dictionary dengan indeks
28. P sekarang adalah E. Ngambil dari sini aja ya teman-teman supaya cepet lagi tuh istilahnya. Atau dari sini nih, kita satu-satu dibuat per baris gitu, satu karakter satu baris. Lalu kita lanjut ke baris ketiga ya, sekarang P-nya itu sama dengan E, lalu karakternya itu sama dengan B. Lalu kita cek apakah E plus B ada di dictionary. Gak ada ya, adanya BE. Jadi kita tulis aja. Tulis dulu aja ya di sini. EW, lalu kita tulis di sini E sama dengan E itu berapa? 5. Lalu tulis indeks 29. Lalu lanjut ke baris keempat atau karakter keempat yaitu B. Lalu kolom next karakternya itu adalah E. Lalu kita cek apakah BE ada di dictionary. Jawabannya ada. Ini. Ini ya teman-teman. Kok nggak keblok sih? Aduh, pencet. Nah ini. Karena ada di dictionary, maka tidak output apapun. P itu digabung dengan C. Jadi P sama dengan BE sekarang. Kita lanjut baca karakter berikutnya. Seperti kata aku pas awal tadi, kalau misalnya gabungan P plus C ada di dictionary, berarti 3 kolom ini dikosongkan ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke baris kelima. Berarti input atau P di sini tuh sama dengan BE. Kita tulis BE. Karena dari iterasi 4 ini, atau dari baris 4 ini yang digabung. Next karakternya itu adalah P. Karena karakter berikutnya adalah huruf P di sini. Lalu kita cek apakah BE plus P ada di dictionary. Jawabannya tidak ada, jelas tidak ada ya. Nah, karena tidak ada, output indeks dari P yaitu 28. Lalu di sini ada BE. Oh maaf teman-teman, saya salah menginput di kolomnya. Bisa-bisanya. Padahal di sini udah jelas ya BE plus P. Jadi di sini harusnya BEP. Lalu indeksnya itu 28 ya teman-teman. Kenapa indeksnya 28? Yaitu kita ngambil dari P ya, dari BE berarti dari sini. Ini kan 28. Nah, lanjut kita isi indeks ini berarti 30. Ini sesuai urutan aja ya teman-teman karena indeks ini nggak termasuk di abjad A sampai Z. Jadi kita melanjutkan indeks-indeks setelah Z yang 26 ini. Lalu kita lanjut ke baris 6. Di sini P-nya itu adalah P, lalu next karakternya itu adalah E. Lalu kita cek apakah P plus E ada di dictionary. Jawabannya nggak ada ya teman-teman, kita pindahkan aja langsung. Lalu kita ambil indeks 31 berarti. Lalu outputnya 16.
Kenapa outputnya 16? Karena kita ngambil dari kolom ini, dan ini isinya P. Di sini P itu 16. Lalu lanjut ke iterasi atau garis atau baris ketujuh. Di sini P-nya itu adalah E. Next karakternya itu adalah P ya. Ya, P. Lalu output indeksnya, karena di sini E plus P nggak ada di diksionari, jadi kita ngambil output dari kolom P yaitu E. Di sini E itu sama dengan 5, berarti output indeksnya sama dengan 5. Lalu di sini pindahkan P plus C-nya jadi EP, lalu indeksnya 32. Lalu lanjut ke baris 8 atau iterasi 8. Di sini P-nya itu berarti P ya. Di sini next karakternya itu E. Apakah P plus E ini ada di diksionari? Jawabannya ada nih di sini. Di indeks 31 sudah ditambahkan di iterasi ke baris ke-6 ya teman-teman. Karena P plus E ada di diksionari, jadi tidak ada output apapun. P ini sama dengan PE. Kita lanjut baca karakter berikutnya. Berarti di sini kita tulis PE. Lalu si-nya itu atau karakternya itu EOF. Karena udah habis. Atau EOF itu kepanjangan dari end of file atau ini akhir gitu. Nggak ada karakter lagi yang harus kita hmm, kompres gitu. Karena kita sudah end of file, kita output index terakhir, yaitu PE sama dengan 31. Oke, hasil akhirnya yaitu output kompresi ini. Diktionari baru yang terbentuk itu dua kolom ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau P plus C tidak ada di kamus atau di diktionari, jadi sama dengan output P tambah P plus C ke kamus P diganti C. Aduh, oh lupa saya ini di Excel, jadi nggak bisa panjang ya teman-teman. Jadi saya sebutin aja kesimpulannya. Jadi intinya, algoritma Lempel ZQuilch ini kalau P plus C tidak ada di dalam kamus, gini, P plus C tidak ada di sini, berarti output P tambah P plus C ke kamus, P itu diganti C.
Sedangkan kalau P plus C sudah ada di kamus ini, jangan output. P itu jadi digabung ke C, terus lanjut membaca yang selanjutnya. Kalau ada kata N, kalau ada huruf EOF ini atau file, end of file ini berarti output P itu terakhir. Itulah kenapa di tabel ada baris yang tidak ada outputnya. Ya ini baris ke-4 dan baris ke-8. Karena string gabungannya itu sudah ada di kamus. Jadi, dikosongkan saja teman-teman. Semoga penjelasan kompresi lempel zipfiles ini membantu atau bisa melengkapi tugas saya juga sih. Lalu kita lanjut membuat tabel dekompresi ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu saya jeda aja ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuat tabel untuk dekompresi level zip files dari soal tersebut. Di sini seperti di kompresi level zip files tadi diketahui dari hasil, maksudnya dari hasil input kompresi yang tadi, yang ini. Oh, ini belum ke tulis ya teman-teman. Nah, yang ini. Lalu kita ke inisial dictionary, masih sama juga. Lalu dekompresi ini tujuannya mengembalikan input yang sudah dikompres menjadi string asli. Nah, di langkah pertama, kalian harus inisialisasi dictionary sama seperti kompresi. Nah, kita mulai dengan inisial dictionary A1 sampai Z sama dengan indeks 26. Lalu, langkah kedua, kita mengisi tabel dekompresi. Nah, saya akan menjelaskan kolom-kolomnya terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, cara kerja algoritma dekompresi ini, baca kode pertama, lalu cari di dictionary, lalu ke output stringnya. Ya Allah, susah banget, maaf ya teman-teman. Lalu untuk kode berikutnya, cari di dictionary, lalu output stringnya. Lalu gabungkan string sebelumnya, PW atau PW dengan karakter pertama dari string saat ini atau C. Tambahkan gabungan ini ke dictionary dengan indeks baru. Sini. Lalu ulangi sampai semua kode selesai dibaca. Yang menarik dari dekompresi ini adalah dictionary akan terbentuk dengan urutan yang sama persis seperti saat kompresi. Makanya hasil dekompresi pasti akan sama dengan input awal kalau tidak ada error. Nah, sekarang kita masuk ke tabel dekompresinya ya teman-teman. Bentar. Di sini saya akan menjelaskan manfaat-manfaat kolom yang ada di tabel dekompresi ini. Atau arti-artinya. Di sini ada PW string atau previous word string, yaitu kode atau string sebelumnya. Di sini ada CW atau current word atau kode yang sedang dibaca sekarang.
Di sini ada P, yaitu string dari PW ini. Di sini ada karakter atau C, yaitu karakter utama atau pertama dari string ini, cewek. Di sini ada output, yaitu kolom untuk menyimpan string yang sering dikeluarkan. Dan ini ada add to dictionary. Kenapa tipe ya ampun. Bentar ya. Itu bukan tipe lagi sih kayaknya. Ya Allah ih. Oh, menarik. Oke, lanjut. Di sini ada kolom add to dictionary, yaitu tempat menyimpannya tempat menyimpan string baru yang ditambahkan ke kamus. Ya. Di sini kita lanjut mengisi kolom-kolom yang masih kosong ini ya, teman-teman. Di baris pertama kita PW-nya itu ketik 0. Kenapa 0? Karena belum ada yang sebelumnya atau yang pertama gitu. Lalu di sini lalu di indeks ini kita tulis 21. Dari mana asalnya angka 21 ini? Karena di input pertamanya yaitu ini 21 ya teman-teman. Oh, kayaknya kita harus menuliskan ini biar nggak bolak-balik. Coba. Nah, di sini 21. Nah, string ini kita tulis U. Karena ini emang karakter U ini 21. Mana ya? Nah, 21 itu karakternya U atau indeks 21 itu U. Atau U itu indeksnya 21 gitu. Lalu kita cari di dictionary 21 sama U. Lalu di sini outputnya itu U. Di sini kita isi P. Ini skip aja atau cuma jangan diisi maksudnya karena PW itu di sini masih 0 PW-nya jadi nggak diisi. Kenapa pun kayak gini ya? Ini kita strip, lalu C-nya itu isi U. Bisa ya ini kenapa? Tuh aku kurang ngerti Excel teman-teman, maaf bentar. Oh berarti di sini nggak usah pakai strip ya teman-teman karena mungkin ini ada rumus-rumus di Excelnya aku nggak tahu. Karena masih belajar juga pakai Excel. Jadi kita kosongkan aja ya, jangan pakai strip. Lalu C ini diisi huruf U juga, karena karakter pertama dari string U. Nih, di sini kita tidak menambahkan penambahan atau tidak ada penambahan di dictionary karena PW-nya masih 0, jadi kita kosongkan aja. Udah kosongkan aja, nggak usah pakai strip, nanti ada yang muncul-muncul lagi. Lalu kita lanjut, ini kedua, atau baris kedua.
atau iterasi kedua lah. Di sini PW-nya itu adalah U. Kita ambil dari sini. Ambil dari string sebelumnya atau string dari baris sebelumnya. Berarti kita isi U. Lalu di sini kita isi 2. Ini dari sini ya, teman-teman. Lalu stringnya itu berarti, ya Allah, stringnya itu berarti B. Kita cari di dictionary apakah 2 sama dengan B ada. Jadi string cewek adalah B. Ini. Oke, lanjut. Karena kita sebelumnya tadi sampai mengecek di dictionary 2 sama dengan B ini berarti. Jadi string cewek berarti B. Nah, karena cewek ada di dictionary, outputnya berarti B. Di sini P itu sama dengan U. Karena kita ngambil dari string cewek, yaitu U. Astagfirullah, udah ngantuk banget, maaf. Lalu kita isi C-nya itu adalah B. Kenapa B? Karena karakter pertama dari string cewek yaitu B. Lalu tambahkan P plus C, oh ini, ke dictionary dengan indeks 27. Ini berarti di sini ya. Karena yang atas itu kosong. Karena belum ada karakter-karakternya. Di sini UB. Kenapa UB? Karena hasil dari penambahan P plus C. Jadi kita tulis di sini. Kenapa ininya 27? Karena gak termasuk di inisial dictionary ini. Jadi kita harus menulis indeksnya lebih dari 26. Karena di luar dari inisial dictionary. Lanjut baris ketiga atau iterasi 3, PW-nya itu berarti B. Ceweknya itu berarti 5. Nih, 5 ya. Lalu cek di dictionary 5 sama dengan E. Ini ada ya teman-teman. Jadi string cewek ini sama dengan E. Nah, karena ada, jadi outputnya adalah E. Di sini P-nya itu sama dengan B. Karena string dari PW ini. Nah, C-nya itu berarti E. Ngambil dari karakter pertama dari string cewek, yaitu E. Lanjut, kita tambahkan BE ke dictionary atau kolom dictionary. Berarti BE dengan indeks 28. Lanjut ke baris keempat atau iterasi 4. Di sini ada PW-nya E sesuai dengan ini ya teman-teman.
yang sebelum-sebelumnya. Lalu kita isi indeks di ceweknya itu berarti 28. Nah, kita cari di diktionary apakah ada 28 sama dengan BE. Jawabannya ada ya ini teman-teman. Ada di iterasi atau baris ketiga. Karena ada, maka outputnya sama dengan BE. P-nya sama dengan E. Dari sini, C-nya sama dengan berarti C-nya itu B ya teman-teman. Oh ini belum ketulis ya stringnya berarti BE. Lalu kita outputnya sudah, P-nya sudah, C-nya sudah. Kenapa B? Karena karakter pertama dari BE itu adalah huruf B ya teman-teman. Lalu kita tambahkan ini. E plus B ke dictionary. B. Berarti indeksnya adalah 29. Salah. Lalu lanjut ke baris kelima. PW-nya berarti ngambil dari sini nih stringnya ya. Ingat-ingat kalau mau nulis atau mau ngisi PW string yang awal ini berarti kita ngambil dari string yang di kolom cewek ini. Apabila belum ada atau pertama kali kalian bisa tulis 0 saja terlebih dahulu. Jadi sini kita tulis BE. Lalu di sini 16. Lalu stringnya P ya, berarti teman-teman kita cari aja di ini inisial dictionary atau enggak di output index dari kompresi yang tadi. Lalu ini sudah kita isi P, lalu karena di sini ada ya P ini, jadi outputnya adalah P. P-nya itu sama dengan BE, C-nya itu berarti P. Lalu kita tambahkan BE plus P. Jadi BEP di dictionary dengan indeks 30. Lalu kita lanjut. Ini terlalu mepet ya. Kelar, kita pindahin aja. Nah, ini udah hapus. Karena jadi pusing liatnya. Eh, astagfirullah. Kok nggak bisa dihapus sih? Nggak bisa langsung gitu. Maaf ya teman-teman, aku masih belajar Excel. Baru pakai Excel juga. Udah, dan jangan fokus ke situ lah pokoknya ya. Lalu kita lanjut baris atau iterasi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Udah isi di sini berarti P. Lalu
Di sini 5 ya, teman-teman. Nah, ini 5 berarti di sini E. Kenapa E? Karena indeks 5 itu ada di sini. Nih, jadi E, terus outputnya juga E, lalu P-nya itu berarti P. C-nya itu berarti E. Lalu kita pindahkan P plus E. Jadi PE dengan indeks 31. Lalu kita lanjut ke baris ketujuh. Ini hapus dulu dah. Gak bisa. Baris ketujuh kita isi PW ini berarti E. Ingat nih, ngambil dari kolom string ini. Lalu di sini ada 31. Kita cek apakah 31 sudah ada. Nah, ini ada teman-teman. Ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karena ada, outputnya itu PE. Lalu P-nya itu E, C-nya itu P. Karena karakter pertama dari PE itu huruf P ya teman-teman. Oh iya, stringnya lupa nggak diisi. Kita isi PE lalu kita pindahkan EP ke dictionary EP. Karena nggak ada ya. Lalu kita kasih nomor 32. Lalu kita lanjut ke baris ke-8. Oh, sudah habis ya teman-teman. Nggak ada lagi tuh, nggak ada lagi. Ini udah terakhir, jadi kita langsung aja tulis di ini, indeks cewek ini. N O N O file karena sudah habis. Lalu hasil akhirnya berarti ini. Output UBBPP sama dengan ini inputnya. Sama ya teman-teman, output sama inputnya.